Bunda juga sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya sudah menunggu. Saya berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kebut-kebutan dengan kerjaan yang lain. Baik, kita Ya, silakan kita Bunda. langsung aja ya. Terima kasih juga buat Teh Tini yang sudah mengisi sebelum kedatangan saya. Baik. Alhamdulillah kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa asimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kelapangan buat kita, kesehatan yang sempurna, yang baik ya, dan segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesenangan untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahami tadabbur artinya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pada sesi eh, pelajaran tafsir surat An-Nazi'at ya. Kita sampai kepada bagian tentang terkait dengan kisah Nabi Musa ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Nabi Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang oleh Allah sendiri disebutkan adalah nabi yang paling banyak cobaannya. Sejak dari lahir, sejak dari bayi, Nabi Musa sudah diberikan cobaan, jadi sudah mau dibunuh ya oleh Fir'aun saat itu. Dan kemudian setelah itu hal ataka hadithu Musa, wahai Rasul, apakah sudah datang kepadamu cerita tentang Musa? Ya. Hal ataka hadithu Musa itu disebutkan tidak hanya sekali di dalam Al-Quran, tapi berulang-ulang kali. Cerita tentang Nabi Musa ada di dalam 20 surat dengan sekitar 136 ayat. Jadi banyak sekali kisah Nabi Musa. Siapakah Nabi Musa? Kita cuplikan di sini. Nabi Musa adalah seorang nabi yang hidup sekitar sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa alaihissalam, 1572 sampai 1408. Dan beliau diangkat nabi di Gunung Tursina pada sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Ya, jadi beliau ini adalah perhatikan nih ya, sebelum Masehi ya. Jadi tahunnya coba mungkin kok begini ya, tapi sebelum Masehi ya. Jadi Nabi Musa ini adalah cucu daripada Nabi Syuaib. Dia menikahi putrinya yang bernama Syafura dan dikarunia 4 orang anak. Ya. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak ujiannya sejak dari beliau lahir, ya, kemudian sudah dibawa diilhamkan kepada ibunya untuk membawanya ke sungai supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun saat itu yang berkuasa saat itu, dan Nabi Musa juga meninggalnya juga dalam keadaan ketika sedang dalam berkelana. Jadi ketika 40 tahun membawa kaum Bani Israel setelah menyeberang dari lautan itu kan. Nah, kemudian ada masa di mana mereka membangkang kepada Allah. Kemudian salah satu hukumannya adalah disuruh mengembara di gurun selama 40 tahun. 40 tahun adalah waktu yang cukup lama ya. Kalau misalnya Musa mulai mengembara umur 40 tahun, maka 80 tahun itu baru selesai pengembaraannya. Dan itu pun Nabi Musa wafat sebelum mencapai tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemudian kenabian itu berpindah kepada Nabi Yusha bin Nun yang kemudian memimpin Bani Israel menaklukkan Palestina saat itu. Jadi memang ceritanya ini kenapa kemudian zaman sekarang orang Israel pengen merebut Palestina karena ingin mengulangi ini, ya, ingin mengulangi ini, ya. Dan Yusha bin Nun itu adalah nabi ya, seorang pemuda yang pada saat itu menemani Nabi Musa berkelana untuk mencari Nabi Khidir. Itu kisahnya ada di dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat 60 ya. Baik. Jadi Nabi Musa ini lahirnya mau dibunuh, meninggalnya juga di dalam pengembaraan menuju tanah yang dijanjikan. Jadi
Dan dalam pengembaraan itu istrinya mau ikut nggak boleh. Jangan katanya kamu tinggal aja di sini dengan anak-anaknya Nabi Musa dan salah seorang dari keturunan Nabi Musa itu adalah seorang nabi juga Nabi Ilyas. Oke, jadi ini sekelumit ya dari lahir sampai kemudian meninggal. Selanjutnya kita lihat nanti kita hari ini kita akan membahas tentang Firaun. Jadi siapakah Firaun? Sebelum pembahasan mengenai Firaun kita lihat dulu siapa Firaun. Firaun itu adalah gelar penguasa raja atau raja di Mesir. Jadi kalau di sini apa ya? Kalau eh, di di Indonesia itu presiden. Nah, namanya presiden gitu kan. Jabatannya itu namanya presiden sebagai apa pemerintah dari yang menguasai yang mengelola negeri ini ya. Terus kalau di apa di Jogja ada yang tahu ya ingat nggak namanya? Kalau di Jogja, Hamengkubuwono. nah Hamengkubuwono itu Solo ya kalau nggak salah ya. Kalau Solo Pakubono. Oh Pakubuwono ini siapa nih? Tati ini pinter banget nih. Ini rajin baca berita, Bun. Oh iya, ya gitulah. Pokoknya kan ada Hamengkubuwono 9 itu yang saya ingat itu aja. Jadi Hamengkubuwono itu seperti Jogja. title-nya gitu ya. Kalau di raja di Mesir namanya Firaun ya. Dan Firaun itu yang selama hidupnya Rasulullah Nabi Isa alaihissalam itu ada dua ada dua Firaun. Yang pertama itu adalah Ramses II, namanya Ramses II atau disebut dengan atau namanya aslinya adalah Qobur bin Yusuf. Ini ada di dalam beberapa kitab tafsir ya. Dan itu disebut Yusuf Al-Awal. Al-Awal itu nomor satu. Jadi artinya tuh dia adalah keturunan dari Nabi Yusuf. Ya. Fir'aun yang Ramses II itu keturunan Nabi Yusuf yang jaraknya 400 tahun. Kalau 400 tahun sekitar berarti berapa generasi? Katakanlah 5 atau 6 generasi gitu ya. Di bawah Nabi Yusuf. Ya. Ya ini artinya apa? Salah satu hikmahnya. Ya ada juga ya di antara keturunan Nabi itu ada yang bermasalah. Ya memang semuanya ya gimana gimana amal aja ya seperti Nabi Adam juga anaknya ada yang soleh tapi ada juga yang menjadi pembunuh saudaranya ya. Nabi Yakub juga punya bapak daripada Nabi Yusuf, anaknya yang soleh cuma Yusuf sama siapa yang kecil itu yang paling kecil ya. Ya, yang Bunyamin. Benyamin yang di atasnya semuanya jahat semua. Nah, jadi apa namanya ini ada kenyataan kehidupan bahwa ujian itu datangnya bisa dari mana saja. Nah, kemudian ketika Nabi Musa itu dia akan menjadi nabi, maka yang berkuasa adalah Merneftah atau dalam bahasa kalau orang Arabnya namanya adalah Walid bin Mustab ya. Mbak, kenapa ada dua nama ya? Karena memang apa namanya ada kalau di sebetulnya Mesir sendiri adalah juga bagian dari Arab gitu. Jadi memang ada dari dari kitab tafsir disebutkan namanya adalah Walid bin Mustab. Baik, jadi ada dua sebetulnya, ada dua periode yang memang kalau di eh, dalam Bible sendiri juga yang yang menentang, maksudnya bukan menentang, yang berdebat dengan Nabi Nabi Musa itu adalah yang anak dari Ramses II, gitu. Kalau Ramses II ini yang ngebunuh bayi-bayi itu, ya. Dan ngebunuhnya memang random, kadang dibunuh, kadang enggak. Makanya Nabi Harun selamat karena saat itu ya mungkin lagi fokus pada yang lain sehingga tidak tidak fokus pada membunuh bayi laki-laki ya. Baik, jadi ada dua ya. Tapi memang ini bersaudara dan dikatakan bahwa disebutkan bahwa kalau dalam Perjanjian Lama bahwa Nabi Daud, maaf, Nabi Musa dengan Merneftah ini kayak kecilnya sama-sama kan Nabi Musa kan diadopsi ya. Jadi yang Merneftah ini adalah anak daripada Ramses II dan kecilnya sama-sama gitu. Jadi makanya menganggap Nabi Musa juga selevel aja sama dia gitu. Oke, selanjutnya kita lihat ini yang minggu lalu saya akan masuk cepat sekali. Ini adalah tentang apa bagaimana Nabi 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 Musa ketika kecil dihanyutkan ya
dihanyutkan sungai atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha. Kemudian kita mengulang sedikit tentang esensi kisah Nabi Musa, yaitu Nabi Musa itu disebutkan adalah kisah Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya Teh, next. Paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Yang pertama adalah esensinya karena kisah Nabi Musa itu menjadi penguat Rasulullah SAW ketika mendapat ujian. Ya, karena ujian dari Nabi Musa ini kan adalah ujian yang dihadapi kaumnya itulah Bani Israel. Bani Israel adalah kaum Yahudi yang sangat keras kepala, yang bandel, yang suka membantah, yang setelah dikasih pertolongan ya keluar dari Mesir, kemudian dijauhkan dari diseberangkan ke sungai ke laut, itu diselamatkan dari Firaun. Itu pun setelah itu malah bikin anak nyembah-nyembah berhala, anak sapi dari emas ya. Jadi ini adalah kaum yang bandel mulai sampai sekarang pun juga seperti itu, dan ini adalah menjadi satu pelajaran buat Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang kaumnya yang bandel gitu. Makanya disebutkan hal ataka hadisu Musa ya beberapa kali di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua adalah kisah ini menjadi kisah Nabi Musa itu juga menjadi contoh kaum muslim dalam berakhlak ya, supaya kita jangan disebutkan bagaimana akhlak dari Bani Israel, hendaklah kita tidak berakhlak seperti Bani Israel ya. Yang ketiga adalah ada hubungannya dengan korelasi dakwah Rasulullah di Madinah di mana di situ banyak sekali ada ahlul kitab. Selanjutnya Teh, ada ahlul kitab selanjutnya ya, dengan ahlul kitab, sehingga ini menjadi banyak cerita tentang Bani Israel sehingga Rasulullah SAW memahami gitu ya gimana mentalitas dari orang Yahudi. Oke, selanjutnya ini brief aja cepat tentang Idna ada Rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, yaitu bagaimana ketika Rasulullah Nabi Musa alaihissalam itu ya memanggil memanggil beliau di lembah suci tua ya, bil wadil muqaddasi tuwa. Ini maksudnya adalah di sini saatnya Nabi Musa alaihissalam beliau diangkat menjadi nabi, dan ini ceritanya ya, detailnya ada dalam surat Toha. Selanjutnya terus Teh, dalam surat Toha. Jadi ini yang saya jelaskan kemarin bahwa di dalam surat Toha dari 10 sampai 70 sekian itu berbicara tentang Nabi Musa, dan ini adalah bagian ketika Nabi Musa diangkat menjadi, secara detail disebutkan conversation-nya diangkat ketika menjadi nabi ya. Baik, next. Jadi itu surat Toha. Kan kita lihat ada 20 surat ya. Ya. Selain diangkat menjadi nabi, slide nomor 16 disebutkan juga langsung jadi nabi, langsung Allah memperkenalkan diri, Allah mengingatkan akhirat, kemudian langsung memberikan mujizat, setelah itu perintah ya. Mujizatnya adalah eh, tangan kanannya itu tangannya itu akan bersinar kalau dimasukkan ke dalam ketiak, dia akan bersinar sangat terang. Dan yang kedua adalah tongkatnya kalau diletakkan di tanah dia akan menjadi ular yang sangat gesit dan besar ya. Baik, dengan bekal itu kemudian selanjutnya lagi sampai pada ayat 17 ya, setelah dikasih bekal mujizat tadi, kemudian idhab ila fir'auna innahu togo. Hendaklah kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah togo, orang yang melampaui batas, orang yang menyetarakan dirinya dengan Allah, orang yang ingin disembah-sembah selain Allah. Dia menjadi objek daripada penyembahan ya, penyembahan kepada selain Allah. Togut ya. Togut itu adalah orangnya, yaitu makhluk Allah yang aktif untuk disembah ya. Kalau misalnya Namrud ya, Fir'aun itu togut itu ya. Tapi kalau
ada yang nyembah batu, ada yang nyembah apa patung, nyembah daun, daun, nyembah pohon, maka itu juga bukan togut ya. Oke. Jadi ini kemudian selanjutnya dia ternyata dia langsung mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk pergi kepada Firaun ya. Dan sama di dalam surat Toha disebutkan ya, izhab ila fir'auna innahu togo. Slide nomor 20. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi hari ini kan kita subjek bahasanya adalah mempelajari secara detail ya kata per kata yang ada di dalam Al-Quran mengenai Nabi Musa dan segala episodenya. Yang sekarang episode kita adalah episode bertemu dengan Firaun, ya. Bukan sebelum itu, sebelum apa? Episode sebelum kejar-kejaran dan kemudian pergi ke laut dan ditenggelamkan. Itu bukan surat ini, maksudnya hanya potongan daripada diskusi daripada Nabi Musa dengan Firaun. Dan itu detailnya juga ada di dalam surat Toha, ya, surat Toha. Nah, jadi sebetulnya kalau bisa dibilang Nabi Musa itu juga gentar ya, kan bertemu dengan mendapat tugas ini dan dia kemudian Nabi Musa ya secara psikologis dia melawan apa saudaranya sendiri kan ya, lingkungannya sendiri dan di situ juga ada ibunya ya, ibu angkatnya yaitu Asia. Dan kemudian dalam kegentarannya itu dia memohon kepada Allah. Jadi kalau dikasih intinya kalau kita hikmahnya apa yang bisa kita ambil kalau kita itu mendapatkan perintah dari Allah dan kita sulit untuk melakukannya, jangan pernah protes, tapi hendaklah kita meminta kepada Allah untuk dijadikan untuk bisa memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan perintah Allah itu. Jadi kalau misalkan lagi menghafal Quran berbet gitu ya, ini kenapa sih kok susah banget ya, minta sama Allah, ya Allah berikanlah kepada aku lisan yang mudah untuk membaca Al-Quran. Kalau susah untuk lagi penyakit misalnya, lagi susah untuk bangun malam, minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa bangun malam. Jadi itu yang sebetulnya menjadi salah satu contoh ya hikmah daripada kisah daripada Nabi Musa itu adalah hendaklah selalu meminta tolong kepada Allah karena la haula wala quwata illa billah, tidaklah daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam narasinya dalam surat Toha 25 sampai 28, doanya itu sangat terkenal, Rabbis rohli qala Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Rabbis rohli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sebetulnya masalah itu besar atau kecil tergantung bagaimana kemampuan kita melapangkan dada. Kalau dada kita lapang, itu masalahnya menjadi lebih kecil. Kalau dada kita sempit, masalahnya terlihat besar ya. Jadi yang pertama adalah lapangkanlah Rabbis rohli sadri. Wa yassirli amri dan mudahkanlah ya urusan-urusanku. Jadi urusan dari Gunung Tursina itu kemudian pergi ke ke Mesir, bertemu dengan orang-orang dengan orang-orang sekitar Firaun dan kemudian bertemu dengan Firaun itu Nabi Musa meminta untuk wayasirli amri, mudahkanlah urusanku ya, berikanlah kesehatan kepadaku wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Baik, selanjutnya enggak apa-apa. Selanjutnya, nah ini juga ada di dalam surat Qasas ya, surat Al-Qasas ayat 25 sampai 35 ya. Di sini jadi ayatnya itu pendek gitu ya. Surat Al-Qasas itu cerita tentang Nabi Musa. Di sini juga sama ada tertera doanya ya, sama Rabbis rohli sadri wasirli amri wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkanlah uqdatan itu kayak tali gitu ya. Jadi hilangkanlah ya kekakuan gitu di dalam perkataanku,
yafqahu qauli, agar mereka itu menjadi faham tentang apa yang aku akan sampaikan. Nah, ini doanya dilanjutkan ya. Jadi ketika diberikan tugas itu setelah idhab ila fir'auna innahu tagha, maka kemudian Musa minta ya waja'ali waziram minal min ahli. Hendaklah engkau memberikan kepada aku seorang pembantu dari saudaraku juga, yaitu akhi Harun ya. Haruna akhi. Jadi Harun saudaraku. Dan jadikanlah dia, teguhkanlah kekuatanku dengan dirinya ya. Dan jadikan kami sekutu di dalam urusanku. Jadi kami bersama-sama bahu-membahu untuk urusan ini, dan supaya kami banyak bertasbih kepada engkau ya. Kainusabbiha katsira. Sehingga kami bisa bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Wadkurika katsira, dan kami bisa mengingat kepada engkau. Jadi ini kita hikmahnya apa? Coba selanjutnya. Selanjutnya adalah ya ini ya. Jadi kan surat Qasas ya. Ini dalam surat Qasas 25 sampai 35. Ini dalam surat Toha juga ada yang disebutkan bahwa permintaan daripada Nabi Harun, Nabi Musa untuk mendapatkan Harun sebagai yang saudaranya menjadi teman ya, temannya berjuang. Nah, di sini sama yang akhir daripada surat Toha 33 sampai 35 dengan surat Qasas tadi yang di atas itu sama ya. Kainusab bihaka katsira wa nadzakuraka katsira innaka kunta binas bina basira. Ya, jadi di sini disebutkan minta Harun, tapi kemudian maksudnya apa? Supaya bisa sama-sama bertasbih. Kalau kalau dari segi dunianya itu untuk meneguhkan kekuatan supaya menjadi lebih kuat, dan dalam urusan-urusan kenabian itu keinginan tujuan untuk di dunianya dengan pengangkatan Harun sebagai wazir ya, teman daripada teman berjuangnya Nabi Musa, tapi juga ada doa dikaitkan dengan akhirat. Jadi kalau misalnya dengan adanya siapa Nabi Harun, maka kita akan lebih banyak bertasbih kepadamu, lebih banyak berzikir kepadamu. Jadi kalau ada apa-apa diingatkan, ayo kita berzikir, ayo kita bertasbih. Ya, ini maksudnya ini adab, ini berdoa ya. Jadi memang Ustadz Adi Hidayah pernah mengatakan ya, salah satu daripada terkabulnya ada berdoa yang insya Allah itu dikabulkan oleh Allah adalah kalau kita meminta sesuatu ya, hendaklah kita sertakan doa dunia itu dengan masalah akhirat. Jadi ya, oke, tadi saya jelaskan tentang kasusnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau kita misalnya apa? Nanti coba kalau ada yang mau sharing di kolom chat silahkan ya, ditunggu sekali. Jadi kalau kita ini misalnya maaf, kalau kita misalnya kita pengen apa? Kita pengen punya motor misalnya, minta motor, jangan bilang cuman minta motor aja, tapi ya Allah berikan aku kendaraan yang bisa menjadikan aku mudah untuk pergi ke kajian. Jadikan aku punya kendaraan supaya aku bisa menolong tetanggaku yang kesusahan. Jadikan aku kendaraan sehingga aku menjadi tetap bisa sehat. Ya, misalnya kalau pengen punya mobil bisa tetap sehat dan kemudian lebih banyak beribadah kepadamu. Jadi doa-doa kita itu hendaklah kita kita mohonkan dengan menyertakan manfaat akhirat yang ingin kita dapatkan. Contoh misalnya anak ya, anak yang kuliah ya, kemudian masuk kepada sekarang ada lagi pada ujian misalnya. Ya Allah, semoga dimudahkan dia masuk ke dalam universitas ya, universitas negeri misalnya. Kita doakan setelah itu di belakangnya, kenapa mau punya anak yang pinter? Kan gitu. Ya Allah, semoga anakku menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berilmu dan bisa mendekat kepadamu dan mendoakan aku ketika aku
sudah tiada ya. Jadi di apa aja doanya tapi hubungannya dengan akhirat itu yang coba nanti kita coba aplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Hendaklah kita mengaitkan apa keinginan dunia kita dengan akhirat. Ya, ini hikmah yang keberapa nih? Nggak saya kasih nomor ya. Coba nanti kalau Teh ini coba nanti dikasih nomor Teh ini berapa hikmah yang kita dapatkan dari kajian kita hari ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada juga dalam surat Al-Qasas ya disebutkan dilanjutkan lagi ya. Di dalam surat Al-Qasas disebutkan alasan daripada kenapa Nabi Musa ingin meminta Harun karena sesungguhnya ya Nabi Nabi Musa ini takut kepada kaumnya kaumnya Firaun karena Nabi Musa pernah membunuh salah seorang orang Mesir ya ketika Nabi Musa itu sudah mulai remaja ya remaja dan kemudian mulai memahami lingkungan sekitarnya, melihat ada perbudakan gitu ya. Saat itu beliau belum tahu kalau beliau itu adalah seorang Bani Israel juga. Jadi dia melihat ini kok ada ketidakadilan gitu, penganiayaan. Jadi akhirnya ada ketika beliau lewat di sebuah jalan, dilihat ada seseorang yang minta tolong ya dari kalangan Bani Israel. Tolong, tolong gitu. Dia sedang bertengkar dengan salah seorang dari orang Mesir dan kemudian Musa karena ada yang minta tolong maka dia tolong dia hanya memukul sekali tapi ternyata Nabi Musa ini pukulannya mantap sekali dan akhirnya terbunuh ya orang itu ya. Jadi tidak sengaja untuk membunuh ya. Jadi sebetulnya Nabi Nabi Musa ini kalau di dalam kita lihat deskripsinya adalah orangnya tuh tegap besar gitu ya, gagah gitu ya. Karena memang dari kecil ya nutrisinya bagus ya, ada di lingkungan kerajaan dan diajarkan ilmu perang ya, diajarkan segala ilmu. Jadi karena itu seseorang menjadi seorang Bani Israel yang yang kuat ya, kuat baik fisik maupun pemikirannya. Dia dididik seperti halnya seorang pangeran ya dia juga ilmunya sangat luas. Nah, karena itulah kemudian ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi idhab ila fir'auna innahu tagha, Musa itu gemper juga. Saya itu pernah membunuh dan ketika terbunuh Musa pun lari. Musa lari dan dia akhirnya eh, sampai di gurun pasir, kemudian bertemu eh, dengan di negara Madian bertemu dengan Syafura yang adalah putra daripada Nabi Syuaib ya. Waktu itu ada yang nanya sama saya, Mbak, kalau di zaman dulu tuh Nabi itu ada yang bersamaan. Iya memang ini kan ini bertemu dengan Nabi Syuaib ya. Kemudian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib di situ juga ada Nabi Harun setelah Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal juga ada Nabi Yusya bin Nun ya. Jadi memang secara tradisi saat itu tuh di Bani Israel itu di satu tempat bisa ada dua nabi itu sangat memungkinkan dan apa namanya biasanya juga terjadi estafet kenabian gitu. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak dianggap oleh orang Yahudi karena dianggapnya nyeleneh keluar dari jalur. Harusnya menurut mereka jalur dari kenabian itu harus melalui Bani Israel yaitu anak keturunan dari Yakub dari Ishak gitu loh. Tapi ternyata kan Rasulullah SAW Allah mengendaki lain. Allah mengendaki bahwa Nabi Muhammad itu dari keturunannya Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail ya. Jadi kemudian meminta tolong kepada Allah itu dan minta dia supaya ditemani oleh Harun karena Harun itu lebih fasih lidahnya daripadaku ya. Itu yang diinginkan permintaan daripada Musa ya. Masya Allah Musa tuh keren loh. Jadi apa balance gitu ya. Dia merasa ada kekurangan, dia harus bagaimana caranya dia menghadapi kekurangan ini dan dia memintakan kepada Allah untuk bisa eh, menanggulangi kekurangan yang dia punya. Oke, selanjutnya
Nah, baik, selanjutnya masih kita bahas tentang kondisi Musa ketika perintah Allah ini dalam surat Toha, yang tadi surat Al-Qasas ya. Nah, ini dikatakan di sini ya, Rabbana ya, innana takhafu ay ya ayyafarruto, sesungguhnya kami itu khawatir kalau mereka akan menyiksa kami dan bisa jadi akan melampaui batas. Jadi memang Fir'aun itu kejam. Kejam, brutal, kalau membunuh bisa membunuh tanpa sebab juga bisa gitu ya. Terkenal dengan kekejamannya. Jadi ada itu rasa khawatir, ketakutan dari Nabi Musa. Dan kemudian Allah, karena Nabi Musa menerima perintah Allah, di sini ada janji dari Allah. Allah berfirman, ya, sesungguhnya eh, kamu jangan khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya, ini ma'ana. Dan aku maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dijamin oleh Allah, didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam ayat yang lain disebutkan bahwa juga dalam surat Al-Qasas ayat 35 ya, kita lihat ini kan di surat Toha ya 45 sampai 46. Kalau di dalam surat Al-Qasas selanjutnya disebutkan di sini bahwa eh, sesungguhnya kalian akan mendapat kemenangan ya. Dan orang yang kalianlah yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kan keren ini. Belum perang aja ya udah dijamin kemenangannya gitu. Masya Allah ya. Jadi di sini hikmahnya adalah Allah membantu orang yang menegakkan agamanya. Selama orang itu bertakwa kepada Allah, mengikuti perintah Allah, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan kemenangan ya. Rasulullah SAW juga mendapatkan jaminan kemenangan itu, hanya saja tidak tahu kapan menangnya. Kapan kemenangan itu menang. Kalau dalam Al-Qur'an terkait dengan Rasulullah SAW ada ya, surat Al-Fath, inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Jadi apa namanya, ada janji itu, hanya janji itu ya tidak ada tanggalnya. Janji Allah itu tidak ada tanggalnya ya. Karena itulah ketika para sahabat dikiranya ketika pertama kali masuk ke Mekah untuk umroh saat itu ya, eh, setelah perang dingin dengan kaum musyrikin, para sahabat sahabat mengira bahwa mereka akan menang. Tapi dan saat itu tidak terpaksa, bukan apa, ada mau perjanjian Hudaybiyah, mereka harus menarik diri, eh, tidak jadi umroh baru bisa setelah 2 tahun. Dan dalam perjanjian itu, dan itu para sahabat bertanya, loh katanya ini aku kira kita udah mau menang nih, gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan adalah kalian sami'na wa ta'na, ikutin saja ya. Karena sesungguhnya segala sesuatunya itu kalau masalah pengabulan itu insya Allah ya, Allah tuh akan memberikan kemenangan kepada orang-orang membela agamanya ya. Tapi tentang waktu ya, janjinya ya jadi pasti menang. Tapi yang kedua adalah waktunya kapan, itu yang tidak bisa kita, itu prerogatifnya Allah. Sama dengan kita meminta kepada Allah sesuatu, tapi kadang-kadang waktunya tidak sama seperti apa yang kita bayangkan ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini di dalam surat Toha juga dikatakan bahwa mereka tuh akan datang kepada Fir'aun, dan oleh Allah didiktekan gitu, didiktekan apa yang harus dikatakan itu didiktekan oleh Allah ya. Jadi misalkan ini sesungguhnya kami dulu adalah utusan Allah, utusan Tuhanmu ya. Dan kami meminta untuk melepaskan Bani Israel bersama dengan kami. Dan janganlah engkau menyiksa mereka lagi ya. Dan kami datang dengan membawa bukti-bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu akan dilimpahkan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk dari Allah. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu akan diberikan kepada siapa saja yang mendustakan para rasul dan berpaling dari tuntunannya.
Ya, jadi ini kalimat tuh redaksinya tuh sudah diberikan oleh Allah. Jadi tinggal copy paste dan melakukan berkat juga dengan hati yang penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Jadi ini sebetulnya segala sesuatu itu sudah ada ini hikmahnya apa? Di segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Qur'an perintah-perintahnya. Kita tuh tinggal sebetulnya mempelajarinya dan kita mengamalkannya. Kalau kita nggak mampu mengamalkannya, ya kita Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu hendaklah kalian beristighfar. Beristighfar dan meminta bantuan kepada Allah, insya Allah dibantu. Jadi sebetulnya petunjuknya tuh udah jelas gitu loh ya. Petunjuk dari Allah tuh jelas, tinggal bagaimana kita bisa sabar untuk dan bertawakal untuk melakukan perintah Allah. Oke, selanjutnya tentang tadi yafqahu qauli ya. Eh, Rabbi shrah li sadri wa yassirli, Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan ya. Nah, itu kan lepaskanlah ikatan di di lisanku. Dia itu ada yang bertanya ya. Kenapa sih sebetulnya ada apa sih dengan Musa itu ada apa gitu loh. Kenapa lidahnya sampai kaku gitu loh. Ternyata di dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi disebutkan tentang asal muasalnya kenapa lidahnya Nabi Musa itu sampai kaku, cedal gitu loh. Ya, ternyata bahwa ketika Musa masih kecil, ya, ini dapat gambar nih. Alhamdulillah itu ada AI ya. Jadi ada ada gambar Nabi Musa kecil sebagai pangeran adopsi dan Firaun. Jadi ketika Nabi Musa itu masih kecil dan digondeng oleh Firaun ya, maka Nabi Musa itu sempat memukul-mukul Firaun, ya namanya anak kecil gitu ya, dan kemudian narik-narik janggutnya, ya di janggutnya tertariknya. Firaun tuh marah dan berkata pada istrinya Asia, "Wahai istriku, ini lihatlah tingkah anak ini. Kecil-kecil aja udah kayak gini, berani sama aku. Nanti kalau sudah dewasa pasti akan membunuhku." Katanya gitu. Ya. Jadi memang kalau dari Ustadz Hidayat dikatakan bahwa zaman itu ketika zaman Ramses II itu ya, ini kan Ramses II yang zamannya Nabi Musa kecil. Saat itu tuh memang ada Ramses itu sempat bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada seperti bola api yang datang dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ya Masjidil Aqsa yang sekarang ini di Palestina. Dan bola itu datang ke negerinya dan kemudian membakar habis negerinya, Mesir. Jadi kemudian dia mencari tahu dari para penyihir-penyihirnya, ini maksudnya apa gitu. Makanya disebutkannya mereka dari hasil itu ya ramalan mereka itu, mereka mengatakan bahwa yang akan ada eh, Bani Israel, dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan negeri mereka ya. Karena saat itu di Mesir sebetulnya ada dua golongan di Mesir itu. Ada golongan yang asli Mesir, ada golongan Bani Israel yang datang dari Masjidil Aqsa. Ya, karena itulah kemudian diterjemahkannya oleh para ahli sihir ini, ya ini orang Bani Israel nih gitu kan. Nggak mungkin kalau orang Mesir menghancurkan negerinya sendiri. Yaitu ya ramalan. Jadi ramalan yang belum tentu benar tapi bikin paranoid ya buat Ramses II, dan karena itulah kemudian dia mencoba untuk membunuh semua anak dari Bani Israel, anak laki-laki dari Bani Israel. Oke, selanjutnya, maka Asia menjawab, itu Fir'aun dia tuh hanya anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Diuji aja tuh si Musa tuh biar kamu supaya supaya kamu percaya gitu eh, bahwa ini sebenarnya cuma anak kecil doang gitu kan. Kemudian, ternyata Fir'aun tuh benar-benar nguji nguji Nabi Musa yang masih kecil itu, maka dia menyodorkan batu permata dan bara api. Ya, kemudian disuruh milih Musa itu, dan Musa itu ngambil bara api gitu kan.
dan dia mengambil bara api dimasukkan ke mulutnya, maka kemudian lidahnya itu terbakar. Nah, melihat itu Firaun jadi kembali tenang dan percaya bahwa Musa memang anak kecil yang belum ngerti apa-apa, gitu loh. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan bahwa wah ini salah nih, maaf saya yang apa quote yang biru ini salah nih hikmahnya. Belum sempat diedit. Jadi hikmah yang bisa kita lihat dari cerita ini adalah, tolong dihapus dulu, ini hikmah tentang Nabi Nabi Harun ya. Nah, tolong ini nanti itu apa ditulis aja. Jadi hikmah tentang cerita Nabi Musa ya. Nabi Musa kecil ini hikmahnya adalah apabila terjadi sesuatu yang menyakitkan. Coba kita lihat seorang anak yang makan apa bara api. Itu sakit nggak kira-kira? Makan bara api, sakit kan? Dan sakitnya itu nggak cuma sebentar dan itu berbekas pada cara dia berbicara gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat buruk ya, kejadian sangat buruk, tapi ternyata ini menjadi proteksi gitu. Menjadi proteksi nyawa Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini tetap bisa hidup karena dia memilih bara api. Kalau dia memilih batu permata, nah ini berarti emang anak jadi-jadian nih, anak kecil-kecil tapi udah pinter gitu kan. Ya, jadi ini hikmah dari cerita Nabi Musa ketika kecil. Oke, selanjutnya. Ya, baik. Setelah ini kita akan lihat dalam Asy'ara. Tadi kita lihat dari surat Toha ya, ada surat Toha, ada surat Al-Qasas, ya kan? Kemudian sekarang kita banyak membahas tentang Asy'ara. Di dalam surat Asy'ara itu diceritakan tentang detail percakapan, ya. Detail percakapan dari Nabi Musa dengan Firaun. Ini buat saya menarik loh, karena menariknya tuh kita bisa ini sesuatu yang sangat berharga karena pembicaraan Firaun dengan Nabi Musa ini ada di dalam Al-Qur'an. Artinya perkataannya tuh dijamin benar ya, bukan rekayasa-rekayasa tapi memang benar seperti ini percakapannya. Ya. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara dikatakan di sini, ini awal percakapan ya ketika datang itu, Inna rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah sesungguhnya kami, jadi Musa dan Harun ini kami adalah betul-betul Tuhan dari alam, dari seluruh alam ya. An ursila ya, sesungguhnya kami diutus untuk melepaskan ya ma'ana Bani Israel. Hendaklah kamu melepaskan Bani Israel supaya mereka bisa pergi bersama kita. Ya, jadi bukannya ingin membunuh, datang bukan untuk membalas ya. Artinya kalau membalas kan jadi Bani Israelnya itu akan jadi targetnya Musa itu adalah jadi penguasa dan mereka akan diperbudak, orang-orang Mesir diperbudak. Tapi enggak, ya jadi hanya diminta untuk melepaskan Bani Israel. Ya. Kemudian kita lihat nanti ini yang biru adalah perkataannya Musa. Ya, yang kuning itu adalah yang krem itu adalah perkataan dari Firaun. Ya, jadi ini bersaut-sautan dari ayat 16-17 ya selanjutnya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa berkatalah Firaun, sebetulnya bukankah kami telah mengasuh kamu, ya, telah mengasuh kamu ketika kamu kecil, ya di sini katanya kan kami, ya, Vina. Nah, jadi artinya di sini yang Firaunnya yang mana nih? Firaun Ramses II atau yang Meneftah? Meneftah. Meneftah karena sudah jadi nabi kan. Ya, tapi katakan kami karena Meneftah ini adalah anaknya Ramses II dan kecilnya tuh barengan dengan Nabi Musa alaihissalam gitu. Jadi makanya bilang kami karena dari keluargaku ya kami telah mengasuhmu semenjak kecilmu sebagai keluarga kita, Vina ya. Jadi kamu juga tinggal bersama dengan kami selama beberapa tahun dari umurmu. Ya. Jadi katakan kamu nggak inget gitu kan berani-beraninya ngomong sama 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 aku seperti ini kan kamu dulu tuh gembel gitu. Musa kamu tuh gembel kemudian jadi angkat
diasuh di tempat kita, diberikan kedudukan sebagai pangeran, diberikan kehormatan seperti halnya pangeran, dan tinggal bersama dengan di kerajaan selama bertahun-tahun. Ya, maka kemudian hmm, dan kamu Musa, nah ini disebutkan dalam Asy-Syu'ara ayat 19 ya. Tadi itu kayaknya bukan 28 tapi itu ayat 18, ayat 19 ya. Wa qatalta ya, dan kamu telah melakukan qatalta, kamu telah membunuh ya. eh, Membunuh, dia bilang, jadi kamu pernah membunuh dan sungguh kamu wa anta minal kafirin ya. Sesungguhnya kamu Musa termasuk orang yang kafir. Maksudnya itu kafir itu apa di sini? Bukan kafir karena tidak mengenal Allah, disebut kafir karena dia tertutup dari melihat kebaikan dari keluarganya Fir'aun. Ya, kebayang ya gimana beban mentalnya Nabi Musa ini karena selama dari bayi sampai dia usia menikah gitu ya, ada di katakanlah usia menikahnya berapa? Misalkan 20 gitu kan. Nah, itu 20 tahun tuh ada di dalam kerajaan ya. Dan disebutkan di sini wa anta minal kafirin. Wahai Musa, kamu tuh orang kafir. Kamu tidak melihat kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi kata kafirin itu sebetulnya bisa ditujukan tidak hanya orang kafir yang kita definisi orang kafir dalam Islam, tapi juga artinya orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak bisa membuka mata dengan kebenaran yang ada. Itu seperti orang yang kafir, yang tertutup, ya. Kemudian selanjutnya dalam Asy-Syu'ara ayat 20 sampai 21 ya, dikatakan, ya benar sih, aku sudah melakukannya, tapi aku benar-benar khilaf, ya. Jadi aku tidak dengan sengaja ingin membunuh, tapi aku hanya memukul sekali, tapi ternyata mati orangnya. Jadi aku tidak sengaja. Lalu aku lari meninggalkan kalian. Fafarorta, maka aku kemudian menjauh lari minkum dari kamu sekalian. Lama hiftukum, dan aku takut kepada kalian. Aku lari karena takut kepada kalian. Nah ini kemudian larinya kemana? Ke negeri Madian dan bertemu dengan Nabi Syu'aib. Dan akhirnya menikah dengan mahar kalau nggak salah 8 tahun bekerja kepada Nabi Syu'aib. Ya. Dan kemudian setelah itu Tuhanku eh, memberikan kepada ke fafahabali Robbi hukman, dan kemudian Tuhan aku memberikan kepadaku hukum-hukum waja'alani minal mursalin, dan menjadikan aku sebagai salah seorang dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ya. Kemudian kemudian disebutkan lagi oleh Musa. Ini lihat nih warnanya biru ya. Jadi perkataan Musa. Batil kenikmatan batil kenikmatan dan apa-apa kenikmatan yang engkau berikan kepadaku sebetulnya adalah karena perbudakan terhadap Bani Israel. Jadi Musa bilang ya, aku jadi pangeran, aku diberikan segala macam kebaikan, tapi itu kan dari hasil dari memperbudak Bani Israel gitu kan. Uangnya teh ibaratnya mah kalau zaman sekarang kan dari korupsi gitu, dari penindasan gitu. Nah, jadi bukankah itu semuanya kalian sudah menindas Bani Israel dan eh, kalian juga telah membunuh bayi-bayi Bani Israel, lalu kemudian semua yang perawatan kebaikan yang kau berikan kepadaku itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan kekejaman dan sisaan kamu terhadap Bani Israel selama bertahun-tahun. Ini kalau dalam tafsir itu seperti itu, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya intinya bahwa apa yang diberikan kepada Nabi Musa itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan kekejaman yang kalian lakukan terhadap Bani Israel. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini kemudian mulai percakapan selanjutnya ya, Asy-Syu'ara ayat 23 ya. Wa ma rabbul alamin. Wa ma rabbul alamin. Sesungguhnya ma itu apa?
Ya, kalau man itu siapa? Jadi makanya disebutkan dalam terjemahannya siapa sih sebetulnya? Siapa sih sebetulnya Tuhan itu? Rabbul Alamin itu siapa gitu. Jadi dalam tafsir dikatakan bahwa Firaun tidak mengatakan siapa, kalau siapa tuh man. Man buka siapa Tuhanmu? Nah, tapi dia ma itu apa? Jadi barang apa? Jadi di satu sisi dia merendahkan Allah dengan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu barang, bukan manusia gitu, bukan sesuatu yang hidup. Pertama, tapi juga kalau di dalam tafsir dikatakan ini menunjukkan seakan-akan dia tidak tahu tentang Tuhan. Padahal penduduk asli Mesir itu bukanlah kaum yang tidak mengenal Tuhan. Di situ ada dua kaum, ada suku di Mesir waktu itu ada dua suku, suku Hiskos yang merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam dan suku Kipti yang kemudian menghilangkan suku Hiskos dan naik berkuasa saat ini. Jadi suku Kipti yang berkuasa saat ini dan itu dua-duanya adalah suku yang mengenal Tuhan gitu. Dan Firaun adalah salah satu dari mereka. Jadi sebenarnya Firaun tuh tahu siapa Tuhan. Nah, kemudian dia masih tanya tuh ngejek tuh, ya. Wa ma Rabbul Alamin. Emang apaan sih yang namanya Tuhan itu apa? Gitu. Maka dijawab oleh Nabi Musa, Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Kemudian Nabi Musa berkata, yang dimaksud dengan Rabb itu Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai timur dan barat, yang menciptakan langit dan bumi dan juga menguasai apa yang ada di antara timur dan barat itu. Itulah Tuhan yang harus disembah, yang selayaknya disembah jika kalian adalah orang yang mau berpikir. Lalu Fir'aun berkata ya kepada orang-orang yang sekitarnya, "Ala tastami'un?" Kamu dengar gitu kan kepada orang-orang sekitarnya. Ya. Kemudian Musa di sini kita lihat ya ayat 24, 25 dan 26. Jadi ayat 24 ini menunjukkan dan 22 dari tadi ya 23, 24, 26 menunjukkan bahwa Musa ini fokus kepada apa yang dia mau sampaikan. Nah, Firaun itu bikin kacau. Jadi dia macam-macam lah gitu. Pokoknya nggak fokus kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa melanjutkan dalam Syu'ara ayat 26, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sesungguhnya Tuhan yang menguasai langit dan menguasai timur dan barat. Dan apa-apa yang ada di antara timur dan barat itu juga adalah Tuhan dari nenek moyang kalian yang dulu. Jadi Tuhan kalian lah gitu loh maksudnya. Kalaupun kalian hormat kepada nenek moyang yang dahulu, yaitu ya nenek moyang kalian menyembah Tuhan, ya itulah Tuhan yang sama yang aku sampaikan sekarang kepada kalian. Jadi kalau kalian menerima ajaranku, kalian tidak perlu berganti Tuhan. Tuhannya tetap sama, Tuhan dari Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya. Ya, karena orang kalau ganti Tuhan kan sulit ya. Tapi kalau Tuhan yang ternyata sama Tuhannya, ya paling enggak, oh iya sama ya gitu. Begitu ya. Baik, selanjutnya sebutkan di sini. Nah ini splatteran lagi ya, Syu'ara ayat 27 ya. Ini ngehindar lagi ini ya. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya rasul yang datang sekarang ini ya, Nabi Musa ini orang yang lamajnun, sungguh orang yang gila. Ya. Nah, tapi Nabi Musa ayat 28 kita lihat tetap kekeh kepada message-nya, tidak goyah oleh apa ya? Kalau saya apa istilahnya? Kalau saya bilang splatteran gitu, Distract, distract ya betul, distract tidak fokus, pengalihan. pengalihan isu. Kemudian ini disebutkan lagi dalam Asy-Syu'ara ya, Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Ini lagi, ini adalah Tuhan yang menguasai langit timur dan barat dan apa-apa di antara timur dan barat itu. Dan hendaklah kalian menggunakan akal kalian supaya kalian bisa mengetahui Tuhan ini.
Ya, jadi hikmah ya daripada ayat ini adalah Fir'aun melontarkan kata-kata yang tidak fokus, tapi Musa fokus pada pesan yang disampaikan. Artinya kalau kita menyampaikan sesuatu, kalau kita ingin berdakwah apapun, satu ayat, dua ayat, eh, ada yang bikin kita nggak fokus, udah aja sementara nggak usah ditanggapi dulu gitu. Fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ayat 18 ya. Maka katakanlah kepada Firaun. Jadi ini masih perintah dari Allah, fakol ya. Apakah katakan kepada Firaun ya, Musa, fakul halaka ila antazakka. Wahai Firaun, apakah ada keinginan darimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Karena kan sebetulnya dia udah tahu Tuhan. Firaun tuh udah tahu tentang Tuhan, itu udah tahu gitu. Tapi ya dia menafikan kan. Jadi kemudian Musa disuruh datang dengan lemah lembut kepada kepada Firaun dan mengatakan dengan baik, ya, fakul halaka ila antazakka. Apakah ada keinginan darimu untuk membersihkan diri? Ya, dalam tafsir disebutkan next teh. Jadi memang diperintahkan Nabi Musa diperintahkan untuk berdialog secara baik-baik dengan Fir'aun. Ya, selanjutnya sebutkan di sini fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan kalau kamu mau aku akan menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa ke jalan Tuhan itu, ya. Dan sehingga engkau tidak lagi merasa ada kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Maka kemudian setelah itu apa namanya Musa di sini kemudian mulai karena ada kita lihat di bawahnya ada di antara itu ada apa namanya penolakan dari Musa dari Firaun. Maka kemudian nanti Musa akan memperlihatkan kepada Firaun itu tentang mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Selanjutnya teh. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, jadi Musa memperlihatkan kepada Firaun mukjizat yang besar yaitu tongkat yang menjadi ular dan telapak tangan yang bersinar terang. Tapi Musa dengan apa-apa yang dibawa Musa itu Firaun tetap mengingkari kenabian Musa alaihissalam dan bersikap durhaka dan menentang apa yang disampaikan. Selanjutnya di dalam surat Al-Isra ayat 102 dikatakan bahwa ya sesungguhnya laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi ya, dan sesungguhnya kamu sebenarnya telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Ya, jadi artinya ini perkataan Musa ini berkata kepada Firaun, sebetulnya kamu udah tahu bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Dan sesungguhnya Fir'aun kamu adalah orang yang akan binasa apabila kamu tidak mengikuti apa yang dikatakan Allah melalui aku. Oke. Nah, kemudian ini dalam Asy-Syu'ara ayat 32 sampai 33 selanjutnya teh. Ya. Lalu Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, ya. Dan dia menarik tangannya dan tiba-tiba dari tangan itu jadi putih bersinar, ya. Kemudian dalam Syura 33 dikatakan ya, lanjutin, inna hadalah sahirun alim. Sesungguhnya Musa ini benar-benar penyihir yang ulung katanya gitu. Ini splatteran lagi ya, ini distraksi lagi ya. Kemudian setelah itu Fir'aun tidak mau menerima dari apa yang disampaikan oleh Musa. Dikatakan di sini dalam An-Nazi'at ya ayat 21 fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a. Maka Fir'aun itu mendustakan dan durhaka summa adbara yas'a, dan dia mulai berpaling dari Musa dan menentang dari
eh, message ya, pesan dibawa oleh Nabi Musa. Oke, selanjutnya ya dia mengumpulkan ya. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia mengumpulkan ya kaum-kaumnya dan berseru kepada kaumnya faqala ana rabbukumul a'la. Ya akulah Tuhan yang telah yang paling tinggi katanya. Ya. Nah, dalam tafsir dikatakan dia memanggil kaumnya dan juga ahli sihir dan berkata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Jadi kamu jangan mengikuti Musa. Ya. Selanjutnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 35 disebutkan slide nomor 40 teh. Ya. Hmm, sebetulnya ini mau dipenjarakan ceritanya. Jadi Musa itu mau dipenjarakan, diancam dipenjarakan, tapi di sini ya Fir'aun berkata, ya, Musa hendak mengusir kalian dari tanah air kalian dengan sihirnya. Padahal ini kan bohong ya. Padahal kan Musa mintanya bukannya mau mengusir orang Mesir, tapi kan Musa minta mau membawa Bani Israel keluar dari Mesir kan gitu ya. Jadi ini di twisted ya, dibalik ya perkataan Musa itu dibalik oleh Fir'aun mengatakan bahwa Musa itu mau mengusir kalian. Harusnya gimana ya enaknya gitu kan. Karena sebelumnya itu maaf ini kayaknya ada yang kelewat ya. Jadi saat itu tuh Nabi Musa itu diancam mau dipenjarakan sama Firaun. Tapi kemudian di sini ya dalam ayat 36 37 para petinggi ini ya mengatakan jangan dulu, jangan dulu dipenjarakan itu Musa dan saudaranya. Kita kirimkan ke seluruh negeri orang-orang yang mengumpulkan para penyihir. Para penyihir dikumpulkan dari seluruh negeri dan kita akan mendatangkan semua penyihir yang ulung kepadamu. Kan tadi kan dibilangnya sesungguhnya kamu Musa lasahirun alim, seseorang penyihir yang handal gitu. Jadi karena itu ya udah kita tanding aja, jangan jangan dipenjarakan dulu kata mereka. Ya. Oke, jadi itulah cerita dari sampai dengan ayat berapa tuh? Sampai dengan ayat 18 24 ya. Fahasyarofana sampai 24 faqala ya. ana rabbukumul a'la. Baik, kita terpaksa harus alhamdulillah kita harus satu kali klik lagi dan kita selesai lagi. Nah, ini slide terakhir. Alhamdulillah. Baik, jadi kita sudah sampai di penghujung waktu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi untuk ayat 25 dan seterusnya. Ya. Nanti ada ceritanya, nanti ada cerita tentang apa pertarungan Musa dengan para penyihir. Nah, itu ada di surat yang lain. Jadi bukan surat Al-Qasas, bukan surat Toha, ya. Bukan surat An-Nazi'at tapi ada di surat yang lain. Jadi ini kita lihat ya bahwa menafsirkan sebuah ayat itu memang yang paling utama kalau ada gitu ya, itu ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lain ya. Kalau tidak ada kemudian ditafsirkan dengan hadis, kalau kemudian masih ada kurang jelas ditafsirkan dengan para penafsir ya. Baik, itu yang bisa kita pelajari ya untuk hari ini. Saya serahkan waktunya kepada Teh Ika. Silakan Teh Ika. Masya Allah. Hatur nuhun Bunda ya. Amazing ya. Betapa kisah Musa itu bertebaran ya Bunda di berbagai Banyak ya. surat di Al-Quran gitu, Masya Allah. Bukan hanya di An-Nazi'at gitu yang sedang kita kaji. Ya. Banyak sekali ya ibrohnya, mangga kita punya 10 menit untuk sesi sharing. Apabila ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau dikomentari, boleh Teteh Ibu langsung bersuara aja, open mic, ataupun boleh melalui chat. Mangga kita manfaatkan waktunya. Baik. Bunda berarti ini ya Bunda, yang kisah Fir'aunnya tenggelam di Sungai Nil ya, itu berarti yang anaknya ya, Yang anaknya, yang bukan anaknya Fir'aun anak. Ramses II. Anaknya Berarti Ramses yang II. yang ayahnya atau Ramses satu itu mah
Tidak tenggelam ya Bunda. Ramses Meninggal. II, Ramses II. Heeh. Jadi Iya, yang bapaknya yang ketika Nabi Musa kecil itu kan Ramses itu II. Ramses II. Ya. Hmm. Nah, kemudian yang tenggelam di apa? Yang tenggelam di apa namanya di Laut Merah itu Oh adalah iya, Laut Merah. anaknya yang namanya Merneftah, ya Merneftah. Gitu. Tapi Iya. dua-duanya punya punya ketakutan yang sama, takut hancur kerajaannya karena mimpi daripada Ramses II. Iya, iya. Intinya dua-duanya itu Togo gitu ya Bunda ya. Togo, dua-duanya Togo. Wah, Ika sekarang udah bisa ngomong Togo nih. Iya, sekarang mulai tahu ya Vocabulary Togo baru. itu apa. Ha. Iya. Togut, mereka berdua adalah Togut, ya. Kalau kalau orangnya itu namanya istilahnya Togut. Kalau Togo itu kata kerjanya. Oke, ayo Hmm. sekarang ada lagi tambahan? Ada lagi Taika, Um, boleh. Taika juga boleh nanya kok. Nggak apa-apa. ya, ya, saya tadi konfirmasi itu Bunda. Iya. Boleh teman-teman teteh ya. Ini kisah banget ya Bunda ya, kisah gitu, story gitu. Tapi maksudnya itu based on true Heeh. true Emang apa story. true story gitu loh. Dan saya tuh memang kalau melihat ceritanya Nabi Musa kan dulu kita pernah menghafal surat Al-Baqarah ya bersama-sama gitu. Al-Baqarah itu kan cerita tentang Nabi Musa juga. Itu yang cerita tentang apa sapi itu ya, cerita sapi dan kebengalan daripada apa orang orang-orang Bani Israel itu sampai sekarang juga masih tetap bengal gitu ya. Dikasih nabi banyak aja juga masih tetap kayak gitu gitu kan. Nah itu melihatnya tuh, aduh, ini Nabi Musa ini keren banget gitu. Saya waktu itu juga 40 hari ya ninggalin keluar, 40 tahun meninggalin keluarga, 40 tahun itu kan lama sekali, 40 tahun. Dan itu pun sampai Musa meninggal juga belum sampai kepada tanah yang dijanjikan itu, belum sampai. Yang sekarang itu adalah Palestina, tanah Palestina itu. Makanya kekeh itu mereka ingin kembali orang-orang sekarang Yahudi itu pengen kekeh untuk merebut kembali karena mereka nganggap itu bahwa itu adalah tanah mereka gitu. Padahal zaman sudah berlalu ya, tapi mereka tetap ingin ya itu hanya pretext aja sih sebetulnya orang-orang juga dari kaum Yahudi yang sekarang itu juga nggak semuanya setuju dengan Zionis. Zionis itu adalah penguasa Israel yang sekarang tidak semuanya setuju dan mereka juga sebagian yang Hanif mengatakan itu adalah subpretext atau apa ya subpretext itu alasan aja gitu alasan dari orang Yahudi karena orang Yahudi yang asalnya dari Eropa kan Yahudi itu macam-macam ya. Ada yang dari Eropa itu mereka tuh kan dianiaya oleh Nazi itu loh oleh siapa Hitler itu. Jadi karena mereka merasa nggak punya rumah, maka mereka pengen nggak punya negara, maka mereka ingin negara dan negaranya itu apa namanya? Mereka memilihnya adalah Palestina yang dulu, gitu loh. Jadi sebetulnya itu hanya 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 apa ya? Alasan aja mereka untuk ingin merampas gitu loh. Padahal menurut orang-orang Yahudi, ada beberapa rabi Yahudi yang mengatakan bahwa itu adalah alasan saja, keserakahan mereka saja. Jadi orang Yahudi itu ada juga yang masih berpikiran apa ya, bukan positif tapi realistis gitulah, faktual gitu terhadap kenyataan yang ada gitu. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau di komen aja nggak usah nggak bertanya boleh, komen boleh apa aja, silahkan. Ya, di sini rame nih ya sebenarnya ada Teh Siti, Teh Marina, Teh Inai. Ya, Nah, Marina bisa suka teteh, nanya, Marina biasanya. Nina, ibu-ibu juga, ada Bu Yeti, Bu Nani, Iya, ada cucu, Ibu Enok ini Ibu Doktor, ini Ibu Profesor ini. Bu Bu Enok, Enok. halo Bu Enok, Assalamualaikum. Oke, Teh Tini mau ada yang mau ditambahkan? Bu Nani, Bu Eti? Ya, ya saya dulu ya. Ya, silakan Teh Ya, Tini. ya tadi ini juga jadi mengingatkan lagi kadang
Itu juga kejadian mungkin ya di masa-masa kita juga gitu maksudnya. Apa yang dilakukan oleh Firaun itu gitu. Oh iya saya jadi terinspirasi. Oh itu teh ini distraksi ya ternyata percakapan itu. Kalau baca terjemahan ya lewat-lewat aja. Oh iya ya kalau dipikir-pikir itu teh distraksi. Jadi dia kan itu berargumen di hadapan banyak orang kan di Mm-mm. publik gitu. Mm-mm. Jadi caranya distract itu memang zaman sekarang juga iya distract. Oh iya 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 dari dulu ya ternyata Iya, iya. gaya-gaya distract teh. Sebetulnya dari situ terlihat bahwa Mm-mm. siapa orang yang fokus. Orang yang fokus tuh biasanya punya landasan. Orang yang fokus biasanya punya dasar. Orang yang fokus biasanya punya alasan, gitu loh. Tapi ada orang yang tidak punya alasan, tidak punya dasar, tidak punya hujah, jadi akhirnya splatteran, jadi nggak fokus, ya jadi pengalihan isu, ya misalnya mengatakan sampai Musa Musa penyihir, ya kemudian Musa pengen ngusir kita, padahal nggak ada itu Musa nggak bukannya mau ngusir mereka, mereka Bani Israel yang ingin dibawa keluar dari Mesir gitu. Ya, itulah yang pelajaran yang bisa kita dapat. Itu ada Ibu Endang Mbak Mbak Ani, Ibu SL Handayani, YouTuber kita, ya konten yang konten kreator kita. Ayo Mbak Ani, ada yang mau ditambahkan? Silakan Mbak Ani. Oke, beliau teman saya dari PTDI, pernah kuliah juga di Belanda, ya. Ya, kita satu ruangan waktu itu, jadi ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Ada 3 menit lagi. Ibu Titi, Ibu Titi, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ada Dokter Desi, silakan. Wah, kita lengkap loh. Ada dok, ada ada dok, ada doktor, profesor, ya kan? Ada tetangga yang terhormat, ada rekan kantor, ya kan? Ada dokter juga, Masya Allah. Ya, ini ada master dari ITB. Ayo tanya, ada atau komen. 2 menit lagi. Boleh nggak saya lagi? Kalau nggak ada, tes ini lagi jadinya. Nggak apa-apa, nanti yang lain juga akan dapat dapat pelajarannya, dapat ilmunya juga. Iya jadi hikmahnya gimana Mbak Ani? Jadi maksudnya kan itu juga terulang ya berarti sejarah teh gitu ya. Jadi bahwa misalnya kadang kan punten sikap-sikap seperti Firaun itu kan udah tahu ya, tapi kemudian kayak Ada ngeyel yang lah niru, kata kita. ada yang niru ya. Iya, ya. Nah itu tuh kita tuh misalnya kalau ada kesel berarti kotor hati atau gimana, Mbak Hani? Kesel apa? Oh, kalau ada yang gitu, Ya yang sikap seperti Firaun atau sikap Bani Israel gitu kan emang out of mind gitu ya ada kadang-kadang begitu. Nah ketika itu adalah fitrah atau bisa disalurkan atau kita fokus tapi bentuk fokusnya bagaimana gitu seperti itu kan ya, sejarah misalnya Nabi Musa itu berarti pelajaran ya ya, buat ya. bagus. Ya, jadi kalau saya lihat ketenangan Nabi Musa itu sendiri kan Nabi Musa kita lihat tuh dalam cerita Al-Qur'an ini gempur kan. Sebelum ketemu dengan Firaun kan gempur dia mah. Sampai berdoa-doa terus ya kan. Minta bantuan dikasih ya peralatan ya maksudnya apa bekal gitu ya modalitas untuk bisa melawan Firaun. Kemudian punya backup yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi kalau kita lihat Musa itu udah mantep gitu, mantep surantep. Jadi udah bekalnya udah ada gitu. Dan dia tahu dia akan menang. Jadi tinggal bagaimana kesabaran itu harus dipertahankan supaya dia bisa mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi memang sebetulnya Nabi Musa sendiri di sini juga dia tahu dia pasti menang dan tapi dia menjaga menjaga diri juga karena beliau tahu beliau adalah seorang nabi. Ya, ini menurut
dari Ustadz Adi Hidayat mengatakan beliau seorang nabi. Kalau beliau nggak sabar, kalau beliau nggak sabar terhadap Fir'aun, kemudian beliau minta supaya berdoa supaya Fir'aun dihancurkan, ya saat itu ya hancur, gitu loh. Tapi kan nggak ada cerita jadinya, nggak ada pelajaran yang bisa diambil oleh umat-umat selanjutnya, gitu. Kalau nggak sabar mah minta aja. Itu kan nabi, hati-hati doanya nabi. Seorang nabi berdoa itu, waduh, gawat deh, ya. Tapi seorang nabi tahu bahwa dia tidak boleh berdoa. Kalau dia berdoa benar-benar tuh bisa terjadi gitu. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW ada di Taif, Rasul tuh udah gemes kan tuh kan, Rasul berdarah-darah. Nah, malaikat udah bilang, ini kita udah siap-siap nih, tinggal kalau kamu mengangkat tangan aja habis tuh, gitu kan. Nah, ini kan berarti udah siap nih malaikatnya, eksekutornya udah siap, tinggal Rasul mengangkat tangan untuk meminta azab, selesai. Tapi kan Rasul tidak begitu. Karena Rasul ingin supaya anak keturunan daripada kaum Quraisy itu akan menjadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat di sini ketenangan kembali lagi pertanyaan Teh Tini. Ketenangan dari Nabi Musa itu karena punya ilmu dan juga punya keteguhan, punya kesabaran, punya ketawakalan, yakin bahwa ada Allah yang membackup dan ya dia jalanin aja gitu, dia jalanin gitu. Meskipun pada asalnya bingung kan, gemper gitu. Bahkan takut dianiaya kan. Takut takut dianiaya, dibunuh karena paman pernah membunuh seorang Mesir gitu. Ya, jadi artinya di sini apa yang pelajarannya ya kita lihat bahwa kita harus lebih punya banyak ilmu Teh Tini. Pertama, itu nambah ilmu ya. Kita kan Al-Qur'an belum hatam. Jadi belum ilmunya belum komplit nih ya. Kita harus punya ilmu, kedua kita harus punya iman yang iman dan teman-temannya yaitu iman, tawakal, ya, takwa, sabar itu teman-temannya gitu. Nah, kita harus itu yang harus diasah, ditambahkan setiap kali sehingga kita menghadapi sesuatu itu ya fokus aja. Nah, seperti tadi bagaimana caranya fokus? Ya fokus aja. Makanya kita harus tahu banget apa yang mau kita sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan? Karena itulah kemudian saya juga kenapa dalam menyajikan kajian kita hari Sabtu ini, saya memilih untuk memakai jalur presentasi karena supaya fokusnya itu dapat. Saya membahas itu ada splatteran ke sini balik lagi gitu ke presentasi. Kan bisa aja sebetulnya saya melakukan ceramah dan kajian ini tanpa presentasi gitu dan apa banyak hal yang bisa diceritakan. Tapi jatuhnya nanti tidak fokus gitu. Jatuhnya mungkin ada yang komen sana nanti pertanyaan ke sana saya jawab dulu atau ya jadi tidak fokus. Karena itu memang dalam melakukan apa dakwah ini kita juga harus fokus. Kalau misalkan kita dakwahnya di tempat yang lain ya paling enggak punya punya line out lah, punya 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 catatan yang apa saya yang mau bahas saat ini gitu. Atau kalau mau ketemu orang, kita analisa dulu ini orangnya bagaimana. Kayak seperti Nabi Muhammad SAW menganalisa ceritanya Nabi Musa alaihissalam sehingga tahu orang Bani Israel itu begini ya. Jadi ketika mereka ngeyel, mereka ini mama yang udah sifat gitu kan. Ketika mereka keras kepala, jangankan sama saya, dari dulu juga lebih parah lagi gitu. Jadi ketebalan apa kesabarannya tuh meningkat karena udah tahu karakternya gitu. Jadi kita menghadapi misalkan orang-orang yang tidak kita sukai atau yang tidak suka sama kita, ya kita sabarnya karena kita tahu kita punya tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah membina silaturahmi misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, membina silaturahmi dan juga menyampaikan akhlak yang ada di dalam Quran gitu kan. Kemudian menyampaikan ilmu, kemudian setelah itu kemudian ada yang tidak terima kita bilang, ya dia karena dia nggak paham aja, atau mungkin karena dia perlu waktu untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya nggak apa-apa gitu, Allah aja ngasih waktu kok sama kita kan. Kemarin kita belajar apa menghafal surat Al-Fatir ayat yang terakhir tuh 45, ya.
Sesungguhnya Allah yuakhirukum ila ajalim musamma. Segala Allah aja ngasih tenggang sama kita sampai waktu yang tertentu. Jadi kita juga kepada orang-orang, kita juga, oh iya saya meniru itu ya. Jadi perkataan Allah pada Rasulullah. Sehingga kita memberikan tenggang. Setiap memberi tenggang artinya kita memberikan maaf. Dan kita untuk itu kita kelihatan sabar, pada sebenarnya bukan sabar sih. Karena kita sebenarnya hanya tahu aja bahwa segala sesuatu juga akan kebaikan itu akan terjadi. Orang juga akan paham, tapi memang perlu waktu. Dan waktu itulah tempat dari kesabaran kita. Yang insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kepada kita dan menjadi jalan kita untuk menabung pundi-pundi surga. Oke, itu bisa disampaikan. Mungkin ada sudah terlambat itu 5 menit ya. Kita tutup hari ini dan insya Allah kita bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih pada semua yang sudah hadir dan memberikan waktunya. Terima kasih kepada Teh Ika, terima kasih kepada Teh Nini. Saya undur diri dulu. Insya Allah bertemu di minggu Sabtu depan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Hani, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah Musa dan Fir'aun yang ada di banyak surat Al-Quran itu jadi pelajaran ilmu dan hidayah buat kita semuanya, karena Allah juga ngasih itu ke Rasulullah untuk menjadi inspirasi gitu ya. Mudah-mudahan apapun profesi kita banyak yang bisa diambil dari kisah khususnya Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun ya. Utamanya tadi fokus, tawakal dan lain sebagainya. Baik, kita tutup karena sudah 5:37 ya, dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak, ibu-ibu, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat berbuka puasa bagi yang saum sunnah. Hatur nuhun, Bu Cucu, Bu Nok, Bu Yeti, Bu Desi, Sama-sama, Bu Dewi, terima kasih. sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Nani, wabarakatuh. Teh Wina, Iya, Bu Dewi, Teh Widya, terima kasih. Bu Handayani, juga Teh Inai, Teh Marina, Teh Widya. Nuhun, saya undur diri ya. Saya izin akhiri Zoom-nya.